Yusuf Kala mengatakan tidak ada jaminan capres yang didukung partai banyak akan memenangkan Pilpres. Jadi tampaknya yang akan memenangkan Pilpres adalah capres-cawapres yang didukung oleh rakyat paling banyak, bukan yang didukung partai paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh datangnya dukungan kepada Prabowo Subianto melalui Golkar, PKB, dan PAN baru-baru ini. Kita melihat sekarang Prabowo Subianto seperti mengulangi kembali situasi politik ketika dia maju tahun 2014, di mana partai-partai bergemuruh mendukung Prabowo Subianto, tetapi dalam kenyataannya Prabowo Subianto kalah. Kita tahu Prabowo Subianto sudah 2 kali mengalami kekalahan sebagai capres dan 1 kali mengalami kekalahan sebagai cawapres. Kalau kalah lagi pada Pilpres 2024, berarti sudah genap 4 kali Prabowo Subianto kalah. Apakah dia akan maju lagi pada tahun 2029 mendatang? Wallahu alam. Sahabat BN, berkenaan dengan mendukung capres ini dari parpol, di sini mantan wakil presiden Yusuf Kala yang 2 kali menjadi wakil presiden pada 2 orang presiden, SBY dan Joko Widodo. Dan dia pernah 1 kali maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Wiranto, kalah. Malah Yusuf Kala mengatakan dalam hitungan presidential threshold dia telah mendapatkan 20%. Tetapi dalam kenyataannya dia hanya dapat 14% suara. Artinya apa? Yusuf Kala mengatakan tidak ada jaminan capres yang didukung partai banyak akan memenangkan Pilpres. Jadi tampaknya yang akan memenangkan Pilpres adalah capres-cawapres yang didukung oleh rakyat paling banyak, bukan yang didukung partai paling banyak. Partai hanya mengantarkan pasangan capres-cawapres ke gerbang KPU. Itu saja. Setelah nanti dia menjadi capres-cawapres yang akan menentukan menang atau kalahnya dia adalah kefiguran dari capres dan cawapres tersebut. Figur dia yang dilihat oleh rakyat, bukan figur partai. Banyak sekali pengalaman yang memperlihatkan hal demikian. Kita punya pengalaman ketika Joko Widodo Ahok maju
sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Waktu itu Jokowi berhadapan dengan Fauzi Bowo. Fauzi Bowo saat itu memiliki partai yang sangat banyak, tetapi dikalahkan oleh Jokowi. Karena memang yang memilih di TPS bukan partai. Yang memilih di TPS langsung rakyat. Karena itulah kita melihat sekarang ini Anies Baswedan tampaknya memang harus diakui calon yang paling punya kans di tengah-tengah rakyat. Apalagi dari 3 sekarang ini bakal calon presiden yang muncul, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, sepertinya 2 lawan 1. 1 Anies, 2 Prabowo dan Ganjar. Kenapa dikatakan demikian? Prabowo dan Ganjar 2 baca pres yang sama-sama mengusung status quo, sama-sama mengusung penerus rezim sekarang, penerus kepemimpinan Jokowi. Sedangkan Anies Baswedan adalah satu-satunya yang mengusung perubahan. Jadi tinggal lagi nanti rakyat memilih mana rakyat yang suka dengan perubahan akan memilih Anies Baswedan. Mana rakyat yang suka dengan status quo, yang suka dengan melanjutkan rezim sekarang, maka dia akan pilih Prabowo atau Ganjar. Partai tidak ikut memilih. Jadi dalam kenyataannya banyaknya partai yang mendukung benar-benar tidak ada jaminan untuk menang. Apalagi sekarang ini kita melihat Partai Golkar, Partai PAN, Partai P3, ketiga partai ini punya kecenderungan kader pemilihnya di akar rumput suaranya ke Anies Baswedan. Apa buktinya? Deklarasi dari ketiga partai ini kepada Anies Baswedan telah berlangsung sejak lama. Lebih dulu berlangsungnya deklarasi di akar rumput menyatakan mendukung Anies Baswedan dari P3, dari PAN, dari Golkar dibandingkan dengan deklarasi Golkar, PAN ke Prabowo, P3 ke Ganjar Pranowo. Kita baca berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Yusuf Kalla sebut koalisi gemuk tak menjamin kemenangan di Pilpres 2024. Berita ini hari Senin 14 Agustus 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Politisi senior Partai Golkar Yusuf Kalla yakini bahwa kemenangan di Pilpres tidak bergantung pada banyaknya partai pengusung. Dia menegaskan banyaknya pengusungan tidak menjamin kemenangan di Pilpres 2024. Tidak ada jaminan kemenangan, kata Yusuf Kalla saat ditemui wartawan di kantor pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Senin 14 Agustus 2023. Pasalnya, kata Yusuf Kalla, penentu kemenangan berada di tangan rakyat. Dia juga menilai kemenangan pasangan capres-cawapres tergantung pada ketokohan figur yang diusung. Kalau sudah masuk ke pemilu itu,
Orang tidak lagi melihat partainya, orang melihat orangnya, figur capres-cawapres jelasnya. Posisi partai pengusung dalam Pilpres, kata Yusuf Kala, hanya mengusulkan pada rakyat. Sementara pada pemungutan suara, rakyat yang akan menentukan kemenangan pasangan capres-cawapres. Berdasarkan pengalamannya pada Pilpres 2009, Yusuf Kala mengaku suara yang didapatnya telah memenuhi 20% presidensial threshold. Kendati demikian, pada saat pemungutan suara yang diperolehnya hanya 14%. Pengalaman saya dengan Pak Wiranto dulu, kalau dihitung-hitungan jumlah suara itu lebih 20%, tapi hanya dapat suara 14%, tidak simetris tandasnya. Mengusulkan pasangan capres-cawapres, ya partai, tapi pada saat pemilu orang akan melihat orang atau pasangan capres-cawapresnya. Ini gimana? Begitu selalu dalam pemilu itu tandasnya. Makanya memang kalau kita perhatikan untuk capres dan cawapres ini benar-benar rakyat akan melihat nilai negatifnya walaupun sebesar rambut di belah 7. Demikian juga nilai positifnya. Tetapi kita melihat lebih banyak rakyat melihat nilai negatifnya bagaimana. Sebab seorang pemimpin tentu diharapkan rakyat tidak memiliki cacat. Kalau seorang calon pemimpin, katakanlah capres, ada cacat sedikit saja. Contoh, mungkin dia cacat karena korupsi. Contoh lagi, dia cacat karena pelanggaran HAM tentunya. Atau dia cacat karena amoral, karena porno, dan lain sebagainya. Kalau saja pada seorang capres ada cacat ini pada dirinya, sulit dia untuk maju, sulit dia untuk dipercaya rakyat, sulit dia untuk dipilih rakyat. Makanya seorang capres memang benar-benar harus bersih dari semua celah yang dapat membuat rakyat mengalihkan pilihannya dari dia. Kalau kita perhatikan sekarang ini, kenapa ketiga baca pres kita sekarang ini masih belum lagi meresmikan cawapresnya? Karena bisa saja dalam rangka capres dan partai koalisinya masih dalam menyaring terus agar cawapresnya tidak ada celah bagi publik untuk melihat cacatnya, sehingga ketika dia maju dia bisa menambah elektabilitas pasangan. Tetapi kalau nanti cawapresnya punya cacat, tidak dilirik rakyat, tidak dipilih rakyat. Apalagi sekarang media sosial sudah ada. Dengan adanya media sosial ini, sulit menyembunyikan kelemahan, kekurangan dari seorang tokoh, dari seorang public figure, dari seorang capres atau cawapres. Karena itulah mungkin ketiga baca pres sekarang ini masih belum lagi mengumumkan cawapresnya. Karena masih ingin mencari yang terbersih dari yang bersih, yang tidak ada cacatnya, sehingga bisa nanti menambah elektabilitas pasangan. Sebagaimana diketahui, Partai Gerindra membangun koalisi pengusung Prabowo Subianto bersama Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN,
hingga Partai Bulan Bintang PBB. Di sisi lain, Partai Nasdem juga membangun kerjasama pengusungan Anies Baswedan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP membangun kerjasama pengusungannya Ganjar Pranowo bersama Partai Persatuan Pembangunan bersama Partai Hanura dan Perindo. Bakal calon presiden baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku dijapu dengan dukungan Partai Golkar dan PAN dalam pengusungan Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Pasalnya, pada pemilu 2014, Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa yang diusung banyak partai politik. Sementara Joko Widodo berpasangan dengan Yusuf Kala dengan pengusung yang lebih sedikit, tetapi berhasil memenangkan Pilpres. Kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah, kata Ganjar di Semarang Minggu 13 Agustus 2023. Memang kita melihat PDIP pun tidak gamang, karena ada partai-partai yang dulu tampaknya telah demikian dekat dengan PDIP, tetapi sekarang telah meresmikan dukungannya kepada Gerindra atau Prabowo. Bagi PDIP tampaknya tidak jadi persoalan. Malah dikatakannya PDIP sudah biasa dikeroyok. Sahabat BN, yang perlu dilihat oleh rakyat sekarang ini dan akan dilihat oleh rakyat ke depan ini adalah 3 bakal calon presiden ini. Anies Baswedan, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Ganjar Pranowo, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Prabowo Subianto, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Dan semuanya sekarang telah ada di kepala rakyat. Telah ada. Dengan adanya media sosial tidak bisa disembunyikan. Kalau Anies Baswedan misalnya punya cacat ketika menjadi rektor Pramadina, ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, ketika menjadi menteri pendidikan, maka akan keluar semuanya. Tidak bisa disembunyikan. Demikian pula kebaikannya, keberhasilannya pun akan keluar semuanya. Tidak akan bisa disembunyikan. Makanya orang sekarang selalu mengatakan Anies berhasil di DKI Jakarta. Anies sukses di DKI Jakarta. Survei yang tidak dibayar Anies, survei yang tidak dipesan Anies, survei yang tidak dikendalikan Anies, lembaga surveinya menunjukkan 80% lebih rakyat di DKI Jakarta puas oleh kinerja Anies Baswedan. Ini digarisbawahi lagi, bukan lembaga survei dibayar Anies, bukan lembaga survei dipesan Anies yang melakukan survei, yang menghasilkan hasil ini, tetapi survei yang benar-benar netral. Demikian juga mungkin rakyat nanti akan melihat bagaimana Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur, apa rekam jejak dan sana, bagaimana dia mensejahterakan rakyat, bagaimana dia mengeluarkan rakyat dari kemiskinan, bagaimana dia menaikkan upah buruh, bagaimana dia melakukan upaya pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu telah dicatat oleh rakyat. Karena sekarang ada media sosial. Seluruh kelebihan kekurangan dari Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah, sebelumnya dia menjadi anggota DPR RI, telah dicatat oleh rakyat. Demikian pula dengan Prabowo Subianto. Rakyat juga akan mencatat
bagaimana rekam jejak Prabowo Subianto ketika dia dulu aktif di TNI, ketika menjadi Danjen Kopassus, ketika memegang berbagai jabatan saat aktif di TNI, ketika dia menjadi Menteri Pertahanan sekarang ini, semuanya akan terekam di kepala rakyat. Sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan di era medsos sekarang ini. Beribu pun partai yang mendukung. Kalau rakyat mencap tokoh yang pernah ada cacat padanya di masa lalu, rakyat akan menilai. Itulah yang dinamakan rekam jejak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.